Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami mendampingi seorang korban yang karena dugaannya pasangannya beliau ini berdua ini dibawa lari oleh oknum anggota Polda Riau. Dugaannya adalah bahwa saudara Dedi yang suami dari Mbak Heni ini diminta untuk memesan Grab, lalu memesanlah Grab itu. Ternyata suaminya beliau ini, Pak Sinta, ini mesan Grab, kemudian diminta suruh jemput oleh seorang orang Madura. Sekarang orang Madura yang minta tolong untuk memesankan Grab itu tidak tahu kemana, dihubungi tidak jawab. Ternyata di saat penjemputan langsung tiba-tiba ada anggota Polri dari Polda Riau yang katanya ini ada dugaan pelanggaran, ada dugaan pengembangan tindak pidana kejahatan narkotika. Namun di saat kami mendampingi dan dimintai bantuan untuk mendampingi dalam rangka penanganan perkara ini, ternyata dititipkan di Polsek Genteng. Namun di Polsek Genteng tersebut tiba-tiba ketika teman-teman ini datang semua untuk mengklarifikasi apa sesungguhnya kesalahan yang dilakukan oleh suaminya ibu-ibu ini atau mbak-mbak ini, ternyata anggota Polda Riau itu tidak jelas memberikan keterangan. Katanya ada keterlibatan. Ketika kami tanya, apa bukti keterlibatannya? Tidak ada. Hanya bukti WA dan itu ucapan Madura. Dan itu kalau kami mendengar keterangan Madura itu hanya minta tolong saja. Benar enggak itu yang diminta tolong? Kata orang Madura yang minta tolong itu adik saya untuk disuruh jemput. Nah, sehingga ketika kami datengin oleh teman-teman semua ke Polsek Genteng, tiba-tiba dibawa kabur. Dan kami sebagai pengacara, sebagai kuasa hukumnya keberatan. Kenapa penegakan hukum kita ini hanya seperti ini? Artinya penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota Polda Riau ini bertentangan dengan hukum acara pidana. Kami beritikat baik bahwa kalau salah itu suaminya beliau ini silakan dilakukan proses hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun kemarin di depannya pasangannya ini waktu dilakukan pengamanan itu sampai dipukul, kan begitu ya, dipukul, dilakukan kekerasan, ditempeleng. Ini penegakan hukum apa seperti ini? Nah, sehingga kita sebagai pengacara tentu keberatan, dan kami sudah sampaikan bahwa penegakan hukum yang seperti ini merupakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh anggota Polri, dan ini perlu atensi oleh Kapolda Riau. Ini harus diatensi, dan juga kepada Ketua Komisi 3. Rancangan KUHP mestinya memperkuat posisi penasihat hukum untuk melakukan pendampingan untuk pembelaan di luar pengadilan. Termasuk ini, kami tidak dikasih tahu dibawa kemana dua orang itu, sampai sekarang tidak dikasih tahu. Dan sampai saat ini kita tidak tahu ada di mana dua orang itu, Pak Dedi dengan Pak Zainuri itu. Kita tidak tahu, keluarganya tidak ada yang tahu. Dan itu dibawa, ketika kami kejar mau dibawa kemana, tidak ada keterangan apapun. Sementara kami kuasa hukumnya dan surat kuasa kami sudah dibawa oleh penyidik itu, oleh Polri itu. Dan dipimpin oleh yang namanya M. Silaban. Katanya beliau salah satu perwira Ibda, perwira polisi pangkatnya Ibda yang memimpin operasi itu. Tapi kita tidak tahu. Sehingga kami berharap Komisi 3 melakukan pengawasan dan tolong ini menjadi atensi kepada Kapolda Riau, Kadif Propam Mabes Polri untuk melakukan penindakan terhadap anggota Polri, khususnya di Polda Riau Ditres Narkoba. Sehingga
Dalam hal ini kami sudah membuat laporan pengaduan di Propam. Kami berharap karena keterlibatannya, kami duga ada keterlibatan Polsek Genteng, kami laporkan di Polrestabes. Kami juga akan melakukan tembusan nanti ke Propam Polda Jatim. Kemudian kami akan tembusi Propam Mabes Polri dan ke Komisi 3 DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman, mohon kiranya untuk melakukan monitoring terhadap perkara ini. Karena kami yakin Pak Zainuri dan Pak Dedi ini, kami yakin dari keterangannya istrinya tidak ada kaitan persoalan ini. Bahkan ini hanya diminta tolong. Karena menurut keterangan dari salah satu yang menangkap, itu ada penangkapan 13 kilogram narkoba dari pengembangan yang mau dikirim ke Sampang. Sehingga proses ini perlu equality, perlu keseimbangan. Jangan sampai orang tidak bersalah karena semangatnya astagita, karena semangatnya untuk memberantas narkotika, orang-orang yang diduga tidak bersalah ini ditangkap dan lain sebagainya. Sehingga kami berharap itu. Ini menjadi atensi dan kami terus mengawal persoalan ini. Terima kasih. Ceritakan gimana soal penangkapannya itu. Silakan. Penangkapannya awalnya itu digerebek di hotel Sweetest. Habis itu kita mah nggak tahu. Tak kirain siapa yang datang itu kan. Terus ternyata Pak Sami itu bilang, "Halo Pak, aku mana buktinya? Kalau mana suratnya? Mana itunya?" Ternyata gak dikasih, cuma dikasih selembar warna itu, tapi itu namanya dia tuh nggak ada. Cuma namanya polisi-polisi yang tadi yang nangkap suami saya itu. Habis itu Pak, dari di situ, habis itu kan HP-ku diambil. "Mana HP-mu?" "Itu Pak," aku bilang gitu. Terus semua tuh kamar udah digeledah, nggak ada barang bukti dan nggak ada tas. Katanya yang tadi ada tas, itu nggak ada tas. Itu cuma tas saya yang kayak gini. Habis itu polisnya itu minta arti bahasa Madura. "Ini apa Bas?" Aku bilang artinya, "Pak, ini artinya ini orangnya cekapan le takut tangale cokol-cokole." Lah itu artinya, "Pak, ini orangnya jujur apa enggak? Takutnya adekku yang dari Bungurase kena tipu lagi." Nah, aku jelasin itu, suamiku ditampar. Katanya itu bukan bahas itu, tapi bahas, iya, dipukul, tapi itu bukan bahas masalah itu. Ternyata katanya bahas narkoba, padahal itu bukan narkoba. Itu cuma dia memastikan jujurnya apa enggaknya. Aku langsung dicaci maki sama polisnya itu. Aku langsung diteret, gak boleh dikut. Sampai aku tuh meluk suamiku, "Pak, jangan main kekerasan. Kalau sampai main kekerasan, kalau terbukti suamiku nggak salah, Bapak bisa tak tuntut." Aku langsung gini, "Kamu diem," digituin. "Kamu diem, jangan ikut-ikut. Kamu banyak bacot." Ya udah, aku diseret ke ruang jasa. Aku Apakah diem. suaminya itu waktu itu ngelawan tidak? Enggak ngelawan, dia tuh pendiam. Malah dia tuh, "Pak, aku jujur Pak, ini aku bener." Dia itu, aku tuh cuma disuruh, aku nggak tahu apa-apa. Dia itu ngomong gitu terus. Dan disuruh diam, dia diem. Dipukul pun diem sama polisinya. Aku yang belain terus. Soalnya apa, dia tuh nggak tahu apa-apa. Kalau emang dia tahu, pasti dia tuh mendiam. Dia pasti ngomong, "Iya, aku salah." Tapi dia nggak salah. Dia udah jujur. Dan dia dipukul pun aku meluk. Kalau mainan kekerasan kayak gini. Berapa kali dipukul? 1 kali Pak. Itu pun aku tadi ngomong, "Bapak yang mukul." Nggak ada katanya. Kok nggak jujur bapaknya? Ya, oke. Itu ada tambahan ya? Gimana? Kalau Zainuri cuma, kalau suami saya Zainuri ini dapat ini orderan offline ya dari itu Dedi. Ya, Dedi istrinya ya disuruh jemput di Bungurasi. Bilangnya itu kecopetan. Ya, bilangnya kecopetan, nggak punya uang, nggak kehabisan uang, ditransfer 1 juta. 1 juta itu 600 itu dibuat ongkos dari Bungur ke Sampang. Terus 400-nya itu disuruh bayar makanan sama rokoknya yang nggak bisa bayar itu. Yang kecopetan itu. Lah saya tiba-tiba langsung itu Pak, pokoknya dibawa aku Pak. HP-ku dirampas semua. Oh, dirampas? Iya. Di mana ditangkapnya? Di dalam Pak, di parkir.
Oh, di Bungurasi. Bungurasi ya. Ada sampean juga? Iya ada. Saya ikut. Oh, sampean ikut. Oke, cukup ya. Ya. Oke, itu fakta yang kami temukan dan itu penting untuk menjadi bukti bahwa keterlibatannya Zainuri dan juga Dedi sangat kecil. Kami juga mendukung Polda Riau, khususnya Ditres Narkoba, untuk mengungkap, silakan kembangkan dugaan adanya perdagangan narkotika ini, karena ini menjadi musuh bersama. Tapi jangan sampai ada tindakan abuse of power atau kesewenang-wenangan di dalam kewenangannya itu. Itu kami anti di situ. Demikian, kami mohon kepada Ketua Komisi 3 untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan oknum anggota Polri di jajaran Ditres Narkoba Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.